Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat? Ataupun setelah kalian berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas? Nah, setelah berolahraga berat ataupun beraktivitas lainnya, kita akan merasakan haus. Hal itu disebabkan karena tubuh telah kehilangan banyak cairan. Nah, keringat ini merupakan salah satu sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, apa saja organ ekskresi pada manusia? Kalian bisa lihat di gambar ya. Ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kulit. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan juga kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Nah, keringat manusia itu terdiri dari air, garam, terutama garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, kulit itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan juga hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitel mati yang terus-menerus terlepas. Nah, sel-sel baru akan mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawahnya dan menggantikan sel-sel yang hilang. Nah, kulit yang tebal, misalnya pada telapak tangan, ujung jari, itu memiliki 5 lapisan epidermis, yaitu ada stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan juga stratum corneum. Namun, untuk kulit yang tipis seperti yang melapisi tubuh, itu tidak memiliki stratum lucidum. Untuk lebih jelasnya, sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan juga granulosum itu merupakan sel-sel yang hidup, sedangkan sel-sel di stratum lucidum dan corneum merupakan sel-sel yang mati. Selain itu, di stratum basal atau germinativum itu juga terdapat melanosit ya, yang menghasilkan pigmen melanin. Nah, melanin ini berfungsi dalam pewarnaan kulit dan melindungi kulit kita dari bahaya radiasi sinar UV matahari. Kemudian lapisan yang kedua adalah dermis atau kulit jangat yang tersusun dari jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat yang tentunya menghasilkan keringat, dan ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak. Kemudian ada akar rambut. Selanjutnya, untuk lapisan hipodermis atau lapisan subkutan merupakan jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan juga jaringan saraf. Nah, selanjutnya bagaimana tentang mekanisme pengeluaran keringat? Nah, pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus yang ada di otak kita. Nah, hipotalamus nantinya akan menghasilkan enzim bradikinin. Nah, jika darah yang melalui hipotalamus itu melebihi batas normal atau dalam kondisi yang panas, maka rangsangan suhu panas tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Kemudian pembuluh darah berdilatasi atau melebar, aliran darah ke permukaan kulit akan semakin meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan kemudian membuang panas. Kelenjar keringat juga menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta sedikit urea dari kapiler darah yang kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat, sehingga evaporasi atau penguapan meningkat dan suhu badan menurun. Kemudian, apabila jika darah yang melalui hipotalamus itu lebih rendah dari batas normal atau suhunya dingin, maka pembuluh darah itu berkonstriksi atau menyempit yang akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk mempertahankan suhu tubuh dan kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Selanjutnya, untuk organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sistem pernafasan ya. Nah, paru-paru itu juga menjadi sistem ekskresi karena berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air yang dihasilkan dari proses respirasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hati atau hepar.
Nah, hati manusia itu memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg yang terdiri atas 2 lobus besar, yaitu bagian kanan dan kiri. Nah, hampir sekitar 80% dari volume hati itu tersusun dari sel-sel parenkimal atau sel-sel hepatosit. Hati itu berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan juga racun. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi ya. Nah, hati itu mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap harinya. Nah, empedu ini merupakan cairan berwarna hijau kebiruan yang berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6 dan mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut bilirubin dan juga biliverdin. Empedu itu berasal dari perombakan sel darah merah atau eritrosit yang telah tua dan rusak di dalam hati. Nah, sel-sel hati yang khusus bertugas untuk merombak eritrosit disebut sebagai sel histiosit. Sel tersebut kemudian akan menguraikan hemoglobin menjadi senyawa hemin, zat besi, dan juga globulin. Nah, zat besi ini nanti akan diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan lagi ke sumsum tulang. Sedangkan globin akan digunakan lagi untuk metabolisme protein atau untuk membentuk hemoglobin yang baru. Sedangkan senyawa hemin di dalam hati itu diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selanjutnya, zat warna tersebut dikirim ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin itu nantinya akan berwarna kuning kecoklatan yang berperan memberikan warna pada feses dan juga urin. Selanjutnya kita membahas tentang ginjal atau ren. Nah, ginjal itu berbentuk seperti biji buah kacang merah, yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian dorsal. Nah, ginjal itu berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Nah, ginjal yang sebelah kiri itu terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter itu terdapat di setiap ginjal. Nah, ureter inilah yang nantinya terhubung ke kantong besar yang disebut sebagai kandung kemih, dan urin itu akan dikumpulkan dan disimpan di dalam kandung kemih. Nah, pada akhir kandung kemih itu terdapat saluran berotot yang disebut sebagai uretra. Nah, uretra ini bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Nah, urin akan terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju ke kandung kemih karena kontraksi dinding ureter. Nah, kandung kemih dapat mengembang dan memperluas volumenya agar dapat diisi oleh urin. Ginjal memiliki beberapa bagian, yaitu bisa kalian lihat di gambar ya. Ada hilus atau hilum. Nah, ini merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah dan juga keluarnya ureter. Kemudian ada sinus ginjal yang merupakan rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Nah, kemudian ada parenkim ginjal yang terdiri dari korteks atau yang bagian luar dan juga medula itu yang bagian dalam. Serta ada pelvis atau rongga ginjal. Nah, di bagian korteks itu tersusun dari banyak sekali nefron. Nah, nefron itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin, dan jumlah nefron pada ginjal yang normal itu sekitar 800.000 sampai 1,5 juta nefron yang diikat atau disatukan oleh jaringan ikat. Nah, pada korteks itu terdapat komponen vaskuler atau yang berupa pembuluh dan juga ada komponen tubuler yang berbentuk seperti tabung. Untuk komponen vaskuler atau pembuluh itu terdiri atas arteriola afferent, glomerulus, arteriola efferent, dan juga kapiler peritubuler. Sedangkan untuk komponen yang tubuler atau berbentuk tabung itu ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan juga ada lengkung Henle. Semua nefron itu terletak di bagian korteks. Namun, nefron itu dapat dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu nefron korteks dan juga nefron juxtamedula. Bedanya adalah pada nefron korteks, glomerulus itu terletak di lapisan luar korteks dan memiliki lengkung Henle yang pendek. Sedangkan pada nefron juxtamedula itu memiliki glomerulus yang terletak di lapisan dalam korteks dan memiliki lengkung Henle yang panjang hingga menjulur ke bagian medula.
Sedangkan untuk sistem tubulus pada medula itu meliputi lengkung Henle, descendens juga ascendens, serta ductus collectivus. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait bagian-bagian nefron serta fungsinya melalui mekanisme pembentukan urin. Di dalam ginjal itu terjadi serangkaian proses pembentukan urin mulai dari filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan juga augmentasi atau pengeluaran. Nah, darah yang masuk ke ginjal itu mengandung lebih banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Biasanya darah yang masuk itu memiliki kadar air, garam mineral, dan juga produk limbah nitrogen yang lebih besar daripada darah yang meninggalkan ginjal. Nah, kelebihan garam mineral dan juga limbah nitrogen seperti urea, kreatinin, dan juga asam urat yang tidak berguna lagi bagi tubuh akan dibuang melalui urin. Proses yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Nah, filtrasi ini merupakan proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Prosesnya adalah ketika darah dari arteriola afferent memasuki glomerulus, maka tekanan darah menjadi tinggi. Nah, di sini berarti fungsi dari arteriola afferent adalah membawa darah menuju ke glomerulus. Selanjutnya, hal tersebut itu akan menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah itu melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekul-molekul itu memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, untuk filtrat glomerulus ini memiliki ciri-ciri yaitu mengandung air dan juga zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, fosfat, kalium, urea, asam urat, dan juga kreatinin. Nah, hampir tidak mengandung protein plasma dan kandungan albumin itu kurang dari 1%. Selain itu juga tidak mengandung elemen seluler seperti sel darah merah karena sel darah merah itu tidak difiltrasi. Selanjutnya, untuk proses yang kedua adalah reabsorpsi tubulus, yang merupakan proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, air, nutrisi organik, dan juga garam mineral. Nah, reabsorpsi ini dapat terjadi secara aktif maupun secara pasif. Urin primer yang dihasilkan dari kapsula Bowman itu akan memasuki tubulus contortus proximal. Nah, di titik antara pertautan kapiler-kapiler yang melingkupi tubulus akan diserap glukosa, asam amino, serta ion-ion natrium. Nah, kemudian urin primer yang memasuki lengkung Henle itu akan bersifat lebih isotonik dan juga terjadi penyerapan garam NaCl dan juga air di lengkung Henle. Selanjutnya, penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Nah, di sini itu terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan, ion hidrogen, dan juga amonia. Sementara itu, untuk garam NaCl dan juga air serta ion bikarbonat itu akan diserap kembali. Nah, urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut sebagai urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini akan mengandung air, garam urea, dan juga pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Selanjutnya ada proses augmentasi atau pengumpulan. Nah, urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Nah, di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam NaCl, dan juga urea sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh atau urin sesungguhnya. Nah, jadi di proses augmentasi ini terjadi proses sekresi tubulus ya, yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubuler menuju ke dalam urin. Pada proses augmentasi, pembuluh darah akan melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion hidrogen, kalium, dan juga amonium ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Nah, selama melewati tubulus distal, urin akan kehilangan banyak air sehingga konsentrasi urin semakin pekat. Urin yang dihasilkan pada proses augmentasi adalah urin yang sesungguhnya.
Artinya, kalau urin itu normal, pasti sudah tidak ditemukan zat-zat yang masih diperlukan lagi oleh tubuh. Kemudian, urin akan dialirkan ke tubulus collectus dan juga ke medula. Nah, urin dari ductus collectifus akan menuju ke pelvis renalis. Selanjutnya mengalir melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, kontraksi dari otot polos dinding ureter akan mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berbentuk seperti buah pir ya. Nah, dinding kandung kemih itu berlipat-lipat dengan struktur otot yang dapat meregang dan juga meningkatkan kapasitas penyimpanan air, sehingga tidak harus kita terus-menerus membuang urin. Nah, dari kandung kemih, urin akan mengalir ke uretra dan dikeluarkan keluar tubuh. Nah, perbedaan antara uretra pada laki-laki dengan wanita, yaitu pada uretra laki-laki itu membawa cairan semen dan juga urin, tetapi itu tidak pada waktu yang bersamaan ya. Nah, untuk yang wanita pastinya tidak memiliki cairan semen. Keinginan untuk membuang air kecil itu disebabkan karena penambahan tekanan di dalam kandung kemih akibat isi urin yang di dalamnya itu sudah mencapai kurang lebih 170 sampai 230 ml. Nah, peristiwa pembuangan urin itu disebut sebagai mikturasi yang merupakan gerak refleks yang dapat ditahan atau dikendalikan oleh saraf pusat di otak kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Pembentukan urin dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal seperti hormon antidiuretik atau ADH. Nah, ADH ini adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Nah, hormon ini dihasilkan oleh hipofisis bagian posterior. Apabila kadar ADH dalam darah itu naik, maka penyerapan air oleh dinding tubulus akan meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk itu lebih sedikit. Sebaliknya, apabila ADH-nya itu turun, maka penyerapan air oleh dinding tubulus juga akan menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk itu akan semakin banyak. Selanjutnya ada hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pada pankreas. Nah, insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel untuk diubah menjadi energi atau disimpan dan menghambat pembebasan glukosa ke dalam darah oleh hati. Nah, jika kekurangan insulin, maka kadar glukosa dalam darah itu akan tinggi sehingga reabsorpsi glukosa akan terganggu sehingga terdapat banyak glukosa di dalam urin. Selanjutnya, untuk faktor eksternal seperti jumlah air yang kita konsumsi. Nah, apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif, sehingga jumlah urin yang dikeluarkan akan menjadi semakin banyak. Kemudian ada suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, maka banyak mengeluarkan keringat. Nah, hal ini menyebabkan sekresi ADH kemudian meningkat dan juga reabsorpsi air itu banyak dan mengakibatkan jumlah air itu semakin sedikit. Selain itu, ada juga alkohol yang dapat menghambat pembebasan ADH sehingga menyebabkan kandungan air dalam urin itu berkurang dan kemudian tubuh mengalami dehidrasi. Nah, sekarang kalian bisa cek masing-masing bagaimana karakteristik dari urin kalian. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan apakah urin yang kita keluarkan itu normal atau tidak. Secara fisik, urin itu berwarna kuning pucat sampai dengan kuning tua. Nah, urin yang masih segar itu tampak jernih, tetapi kalau didiamkan beberapa saat pada ruangan terbuka, maka akan berubah menjadi keruh. Hal ini terjadi karena adanya perubahan urea menjadi amonia. Kemudian volume urin yang dihasilkan oleh orang dewasa yang sehat itu sekitar 800 sampai 2500 ml per hari. Untuk berat jenis urin itu sekitar 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik yang bersifat agak asam dengan pH rata-rata 6 atau sekitar 4,7 sampai 8. Nah, kemudian berbau khas, cenderung berbau amonia setelah didiamkan
dipengaruhi oleh berbagai jenis makanan yang kalian konsumsi. Nah, untuk komposisi urin itu terdiri atas 95% air dan juga zat-zat terlarut seperti misalkan zat buangan nitrogen, terus kemudian hasil metabolisme lemak atau keton, ada asam hipurat dari pencernaan sayuran dan buah-buahan, toksik, zat kimia asing, pigmen, kemudian ada hormon HCG yang terdapat pada urin wanita hamil, serta berbagai elektrolit seperti ion natrium, klorin, kalium, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian bisa cek kesehatan tubuh kalian dari warna urin. Masing-masing bisa mengamati dan juga bisa mengambil kesimpulan. Apabila warna urin kalian, terutama yang berwarna kecoklatan, coklat, oranye, bahkan sampai merah, tidak berubah selama berhari-hari, maka segera temui dokter untuk pencegahan lebih awal. Sekian video sistem ekskresi kali ini. Kita masih ada satu pertemuan lagi yang akan membahas tentang gangguan dan teknologi pada sistem ekskresi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan marilah kita sayangi ginjal kita agar tetap sehat dengan olahraga secara teratur, mengontrol gula darah, minum banyak cairan, waspadai konsumsi obat, memantau tekanan darah dan juga berat badan, serta tidak merokok. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.